Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Kejadian. Hari ini kita akan melihat cerita tentang Abram di Mesir. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 yang berbunyi demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudaraku, mengapa Abram tinggal di Mesir sebagai orang asing? Kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 mengatakan, di tanah Negeb di mana Abram menerima janji Tuhan dan mendirikan mezbah bagi Tuhan di situ, terjadi suatu kelaparan yang membuat Abram pergi ke negara adidaya dan makmur untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, yaitu ke Mesir. Nah, Abram di Mesir, ia memilih untuk berdusta demi menyelamatkan dirinya dan terpenuhi kemakmurannya. Abram meninggalkan integritas dirinya. Sarai harus korban perasaan atas keputusan Abram. Alkitab mencatat, Abram berkata, "Apabila orang Mesir itu melihat engkau istriku, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau itu adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku akan dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Jadi saudara-saudara, Abram membuat satu persekongkolan untuk berdusta. Abram mendukakan istri Sarai dengan Abram meminta bersepakat untuk Sarai berbohong agar Sarai mengaku dia adiknya, bukan istrinya. Saudara-saudara, lalu mengapa Abram mengelabui Firaun Raja Mesir itu? Alkitab mencatat karena Abram takut kehilangan nyawanya. Abram takut diperlakukan tidak baik. Abram takut kehilangan kesempatan atas kambing domba, lembu sapi, keledai, unta, dan budak-budak yang dapat dia peroleh. Abram tidak lagi beriman kepada Tuhan. Ayat 16 mengatakan, tadi kita sudah baca, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Dengan kata lain, Abram merelakan mengorbankan perasaan istrinya hanya untuk mendapatkan semua apa yang dia anggap sebuah kebutuhan. Dia takut kehilangan nyawa, dia takut diperlakukan tidak baik oleh Firaun, dia takut tidak punya kesempatan memperoleh seluruh yang tadi disebutkan. Jadi Abram meninggalkan kejujuran, integritas dan imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dusta Abram membuat penggenapan janji Tuhan terancam. Janji yang mana? Bukankah kita sudah belajar Kejadian 12 ayat 2 dan 3? Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Begini hebatnya janji Tuhan kepada Abram. Namun Abram masih jatuh juga. Dia melupakan janji ini. Dia memilih jalan berdusta. Dia memilih meninggalkan iman percayanya, sehingga dustanya itu membuat janji ini terancam akan tidak digenapi.
apa yang kita belajar saudara-saudara? Yang pertama, ketahuilah bahwa kebohongan selalu meninggalkan duka. Apa yang dilakukan Abram meninggalkan duka bagi hati Tuhan dan juga bagi hati istrinya. Beberapa orang berdusta karena rasa takut dan khawatir, karena untuk menutupi kesalahan, menghindari rasa malu. Bahkan ada beberapa orang tertentu yang mengorbankan keluarganya sendiri, seperti Abram mengorbankan Sarai untuk keselamatan dirinya sendiri. Ada lagi orang-orang lain yang berbohong, berdusta karena memang terpaksa, karena tekanan hidup, karena lapar perutnya, dan mungkin karena terancam nyawanya. Ada lagi orang-orang lain menyebabkan mereka berdusta. Mereka sangat mudah berdusta karena kebiasaan berdusta sekalipun untuk perkara-perkara yang sangat sepele dan sederhana. Alasan lain orang berdusta, ada juga orang yang demi mendapat pujian dan penghargaan, agar dipandang lebih dan agar diperlakukan lebih baik, ia berbohong dengan seluruh perkataan atau penampilannya. Untuk mereka sesaat saja memiliki posisi seperti yang mereka harapkan, namun dalam sekejap reputasinya bisa padam sewaktu-waktu. Alasan lain, ada pula orang tertentu yang memang kerap berbohong sehingga menjadi suatu kebiasaan. Diawali dengan perasaan rendah diri sehingga merasa perlu membuat dan meyakini kebohongannya. Ini disebut gangguan mental, saudara-saudara, yang disebut mitomania. Ada banyak alasan orang untuk berbohong. Ada banyak alasan penyebab mengapa seseorang berdusta. Tetapi saudara-saudara, yang pasti, berbohong dengan alasan apapun selalu berakhir dengan duka. Kebohongan selalu meninggalkan duka. Karena Allah memperhatikan Sarai, Allah bertindak mengirim tulah yang hebat kepada Firaun, kepada seisi istananya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Dicatat di dalam Kejadian 12 ayat ke-17. Ayat ke-18, lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Kebohongan Abram, saudara-saudara, berakhir dengan Abram dipermalukan. Kebohongannya diungkap nyata-nyata dalam kemarahan oleh Firaun. Seketika dan serta-merta Abram diusir dari Mesir. Sarai, istrinya, dikembalikan dengan perkataan dan cara yang tidak terpuji untuk kehormatan seorang perempuan. Rupanya rencana awal berangkat ke Mesir dengan tujuan mengatasi bahaya kelaparan. Namun karena melakukan sesuatu yang tidak baik, Abram dan Sarai serta segala miliknya kembali ke tanah Negeb sebagai orang yang ditolak di Mesir. Dan rupanya solusinya adalah Abram kembali ke tempat di mana dia mula-mula membangun mezbah Tuhan dengan hati yang murni. Tuhan menantikan Abram kembali ke jalan yang benar dan motivasi yang tulus dalam melangkah. Tuhan mengajar Abram untuk berharap kepada Tuhan. Oh haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan pasti bertindak. Tuhan memperhatikan hati Sarai dan tidak ragu-ragu Tuhan bertindak memberi tulah yang hebat yang menimpa bukan saja Firaun tetapi seluruh istananya. Kepada Abram yang bersalah pun Tuhan bertindak melalui kekuasaan Firaun sampai Firaun mengusir Abram dari Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun boleh terjadi, tetapi berdusta dan berharap pada manusia tidak akan pernah mendatangkan solusi apapun dalam hidup kita. Orang lain bisa kita kelabui, kepura-puraan bisa kita bangun dengan rapi, tetapi semua pada akhirnya pasti akan terungkap juga dan ada ganjaran di atasnya. Jalan keluar bagi orang beriman hanya satu dan satu-satunya, yaitu tetap jujur dan tetap tulus. Ayat-ayat firman Tuhan berikut ini kiranya menguatkan saya dan saudara. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amsal 20 ayat 21. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan kasih Allah,
saya mau menyampaikan, jika engkau seperti Abram, engkau adalah orang saleh dan beriman, namun sekarang engkau dalam pergumulan pencobaan menjadi orang yang berbeda dari ketika engkau dipanggil Tuhan, segeralah kembali kepada kasih mula-mula dan ketulusan dalam penyembahan dan ibadahmu, juga pelayananmu. Bapa yang murah hati selalu menyambut kita dengan kasih yang besar. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati segenap jemaat New Life. Haleluya.